Jadi silakan dimanfaatkan fitur hitung secara otomatis agar lebih mempercepat. Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi realisasi daripada capaian output. Sebagaimana diketahui bahwa untuk capaian output diisi setiap bulan, paling lambat 5 hari kerja sebulan berikutnya. Untuk jadwal pengisiannya seperti ini. Ini jadwal open periode reguler tahun 2024 pengisian daripada realisasi capaian output setiap bulan dari Januari sampai Desember. Untuk Januari sampai Maret itu karena aplikasinya baru launching maka bisa diisi sampai dengan 30 April 2024. Jadi triwulan 1 bisa diisi sampai 30 April 2024. Sementara untuk bulan-bulan berikutnya sesuai dengan jadwal-jadwal yang tertera di sini. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan agar bisa mengisi tepat waktu. Sebelum mengisi tentu mempersiapkan terlebih dahulu datanya, data realisasi daripada capaian output. Contoh datanya bisa seperti ini ya, dibuat di Excel terlebih dahulu agar memudahkan di dalam penginputan di Sakti. Untuk cara membuat datanya seperti ini, linknya ada di atas atau di deskripsi bisa dilihat. Kita mulai masuk di komitmen menggunakan user operator komitmen, kemudian masuk di ROH, rekam ubah hapus, masuk di capaian kinerja. Nah, di sini kita masuk di realisasi, klik realisasi. Ya, datanya sudah seperti ini ya, sudah ada realisasi. Nah, adapun untuk penyusunan target itu sudah dilakukan sebelumnya. Dan untuk caranya bisa dilihat di link di atas. Kemudian karena ini pertama kali, kita memilih terlebih dahulu periode untuk Januari. Di Januari, oke, data seperti ini ya. Revisi DIPA, revisi POK di Januari seperti ini. Sudah ada keterangannya. Kemudian ini hal yang baru di 2024. Kalau tahun sebelumnya, jenis informasi ini belum ada. Jenis RO, cara pelaporan, priorisasi, waktu di sini belum ada. Untuk tahun ini sudah ada ya. Kemudian kita contohkan pilih ini. Maka dia data-datanya akan muncul seperti ini. Volume targetnya 300 unit. Kemudian ini ya. Realisasinya, jenis ROI-nya dinamis, cara pelaporannya tahapan, priorisasi capai maksimis, priorisasi waktu stabilize ya. Untuk penjelasan ini bisa dilihat di video sebelumnya tentang pengisian target. Dijelaskan di situ apa maksud daripada data-data ini. Kita langsung isi untuk bulan Januarinya terhadap RO ini ya. Peralatan lainnya kita tambah realisasi. Nah, di sini akan muncul, kita lihat datanya di Excel. Datanya di Excel seperti ini ya. Januari masih 0 untuk progresnya. Outputnya juga masih 0 karena belum ada barangnya. Februari pun demikian, Maret sampai dengan Maret sudah 70%. Namun untuk realisasi volumenya belum ada. Ya. Kita lihat di inputan di Sakti. Ya, jadi ini yang akan kita input di Sakti ya. 39 CAP002 peralatan lainnya, progresnya Januari 0, Februari 0, Maret sudah 70. Sementara untuk outputnya belum ada. Ya, ini akan kita input ya. Di sini tadi untuk Januari realisasi volumenya masih 0, progresnya juga masih 0. Ada bukti dokumennya tidak ada. Ini keterangannya bisa diisi belum dilaksanakan ya. Kemudian setelah itu klik simpan. Oke, kinerja subscribe berhasil disimpan. Januarinya sudah. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Nah, untuk lanjut ke bulan Februari Maret itu belum bisa ya, karena harus dilakukan pengiriman data dulu untuk Januari. Jadi semua RO dulu harus dilaporkan datanya, diinput datanya, kemudian dilakukan pengiriman data baru bisa melangkah ke pengisian bulan Februari dan Maret. Jadi kita mengisi dulu RO yang lain. Setelah mengisi RO pertama, kita refresh lagi datanya. Salah satu fitur dalam memudahkan pengisian adalah hitung otomatis, yang mana hitung otomatis ini sistem akan menghitung secara otomatis angkanya berdasarkan dengan outputnya, yang mana output yang dimaksud dalam hitung otomatis ini adalah yang berupa satu layanan. Kita bisa coba gunakan manfaatkan hitung otomatis. Proses ini akan melakukan perekaman data capaian kinerja secara otomatis dengan kriteria RO otomatis ya. Yang untuk RO otomatis akan dihitung secara otomatis ya. Kan pelaporan ada 3 ya. Ada bertahap, otomatis, dan periodik. Klik ya. Proses data RO sebanyak 7 ya, berhasil terekam secara otomatis. Jadi ada
di Satker ini ada 7 RO yang masuk dalam kategori otomatis ya. Kita lihat contohnya satu ya, yang ini. Nah, ini jenis cara pelaporannya otomatis. Nah, dia akan mengisi secara otomatis tanpa diisi ya. Seperti ini. Ini juga. Jadi silahkan dimanfaatkan fitur hitung secara otomatis agar lebih mempercepat. Kemudian untuk yang RO kedua ini kita pilih yang untuk Januari tambah realisasi. Nah, di sini ya. Untuk RO kedua ini sesuai dengan data yang di Excel itu belum ada ya. Dan nol semua. Ini bisa diisi, belum dilaksanakan. Setelah itu klik simpan. Berhasil. Oke, setelah disimpan, refresh lagi datanya. Kita isi lagi yang kedua. Ini ya, tambah realisasi. Kemudian kita lihat di Excel-nya. Dan di Excel-nya kita bisa lihat untuk Januari 8,33, outputnya sudah 62. Di sini untuk realisasi volumenya 62. Kemudian untuk progresnya 8,33 ya. Oke. Kemudian ini bukti dokumennya berupa laporan. Kemudian ini ada gap ya, sesuai dengan target yang telah kita isi ya sebelumnya. Untuk target progresnya 8,33, untuk target realisasi volume outputnya itu 62, misalkan sama ya. Di sini 62,83, kemudian laporan. Nah, di sini sementara untuk realisasinya belum ada, akan ada gap 8,33 sehingga dia membutuhkan referensi capaiannya. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai dengan yang ada di sini, referensi mana yang sesuai. Silahkan dipilih berdasarkan kondisi di lapangan atau di Satker. Untuk Satker ini karena RO ini merupakan pemeliharaan sehingga sudah dilaksanakan, namun keuangannya biasanya bulan berikutnya di bulan Februari. Jadi kita pilih yang kedua seperti ini ya. Kemudian keterangannya, ya, proses capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui. Ya, seperti itu. Jadi ini rutin 8,33% setiap bulan. Kemudian kita simpan. Di gap progres kinerja dengan rencana realisasi terlalu tinggi. Ya. Perlu perhatian untuk PN ya, itu maksimal 5%. Kemudian selain PN itu 20%. Ya, berhasil disimpan ya. Jadi ini sudah muncul gapnya ya, 8,3 karena ini merupakan RO prioritas nasional, maka gapnya maksimal 5%. Lebih atau kurang 5%. Jadi ini harus ada alasan ya. Jadi sesuai dengan rencana ya, progres 8,3 sudah sesuai, RPO-nya 62, kemudian realisasinya sekarang sudah 62, sudah sesuai, kemudian progresnya 8,3 sudah sesuai juga dengan target. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu refresh lagi datanya. Nah, silakan mengisi RO yang lain sesuai dengan hasil yang telah kita capai, yang telah dibuat di Excel, yang telah diinput di sini ya. Kita pindahkan ke dalam Sakti sehingga semua datanya terinput. Setelah pengisian realisasi capaian output untuk semua RO selesai, kita bisa cek di sini ya, RO-nya di sini. Kita cek lagi, jangan sampai ada gap atau perbedaan data antara rencana dengan realisasi. Jika ada perbedaan, cek lagi, kita cek masing-masing. Nah, kita biasa di refresh ya. Oke, semua sudah terisi. Setelah semua terisi, kita unduh terlebih dahulu untuk kita cetak dan periksa apakah sudah betul. Oke, nah, datanya seperti ini. Nah, kita bisa cek-cek lagi agar tidak terjadi kesalahan. Setelah dianggap betul, sudah sesuai, kita lakukan pengiriman ke KPPN. Klik tombol kirim. Sebelum Anda melakukan proses kirim data, pastikan data yang diinput sudah benar. Lanjutkan proses kirim. Oke, lanjut. Oke, capaian kinerja periode Januari 2024 berhasil dikirim ke OnSpan ya. Oke, untuk mengetahui statusnya, kiriman data kita bisa masuk ke OnSpan, Monet PA. Ya, setelah mau login di OnSpan, kita bisa klik ini garis 3. Kemudian ini pilih Monet PA. Setelah berpindah ke Monet PA, kita bisa klik lagi 3. Kemudian ini konfirmasi kiriman data ke Sakti. Ya, pilih yang ini ya. Monitoring kiriman data Sakti. Jadi periodenya yang telah kita kirim adalah Januari tadi kirim. Ya, hasilnya seperti ini untuk periode Januari. Sudah diterima di OnSpan, ada 29
RO ya. Ya, kita bisa lihat di sini kertas kerjanya. Ya, ada outputnya 29. Kemudian yang sudah diterima juga 29 ya. Semua kali jumlah datanya 29. Kemudian konfirmasi capaian output sudah terkonfirmasi 29. Itu upload datanya sudah 100%. Ya, seperti ini. Jadi seperti itu cara untuk mengisi realisasi capaian output. Silahkan mengisi lagi untuk bulan Februari dan Maret sampai selesai dengan setiap bulannya dikirim ke KPPN. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.